Tantowi adalah pemuda asal Indonesia yang sejak lama memiliki keinginan untuk merantau ke luar negeri. Ia tumbuh di keluarga sederhana yang selalu mengajarkan pentingnya bekerja keras. Setelah menyelesaikan pendidikan dan pernah bekerja di beberapa tempat di Indonesia, Tantowi akhirnya mendapat kesempatan besar ketika ada lowongan pekerjaan sebagai staf ground handling di Bandara Heathrow, Inggris. Meski keputusan itu tidak mudah, ia memilih untuk berangkat demi masa depan yang lebih baik. Saat pertama kali tiba di Inggris, Tantowi langsung merasakan perbedaan besar yang membuatnya harus beradaptasi cepat. Cuaca dingin menusuk tulang, jauh berbeda dari panas lembab di Indonesia. Hari-hari awal terasa berat karena ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, cara hidup baru, dan ritme kerja yang lebih cepat. Namun, Tantowi berusaha kuat. Ia percaya bahwa semua pengorbanan ini akan terbayar suatu hari nanti. Rutinitas Tantowi mulai terbentuk setelah beberapa minggu bekerja. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, karena perjalanan menuju bandara memakan waktu cukup panjang. Setiap hari, ia menyiapkan diri dengan seragam yang rapi, mengecek perlengkapan kerja, lalu menunggu bus yang datang tepat waktu. Tantowi selalu mengusahakan datang lebih awal agar tidak membuat rekan kerja kerepotan. Ia tahu di bandara tidak ada toleransi untuk kesalahan kecil, apalagi terkait jadwal dan penerbangan. Di tempat kerja, Tantowi bertugas memeriksa dokumen penumpang, mengarahkan mereka ke jalur yang tepat, serta membantu pramugari dan kru pesawat dalam proses boarding. Pekerjaan itu melelahkan, tetapi Tantowi menyukai kesibukan tersebut. Ia merasa senang bisa berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara. Dalam beberapa bulan, wajahnya mulai dikenal di kalangan petugas bandara. Banyak orang menyukainya karena ia ramah, sopan, dan selalu sigap dalam menangani pekerjaan. Ketampanan Tantowi juga membuatnya sering menjadi perhatian para pekerja lain. Beberapa rekan kerja perempuan pernah mencoba mengobrol dengannya, tetapi Tantowi selalu menjaga batas. Ia datang ke Inggris untuk bekerja dan menata hidup, bukan untuk mencari masalah. Sikapnya yang tenang dan tidak mudah terpengaruh justru membuat orang semakin penasaran tentang dirinya. Suatu hari, ketika Tantowi bertugas di gerbang keberangkatan salah satu penerbangan internasional, ia melihat seorang pramugari Inggris yang terlihat baru pertama kali ia temui. Wanita itu memiliki penampilan menarik, dengan rambut pirang yang diikat sederhana dan raut wajah tegas. Tantowi memperhatikan gerak-geriknya hanya karena ia sedang memantau situasi, bukan karena ingin mencari perhatian. Namun, ternyata pramugari itu memperhatikan Tantowi lebih lama dari biasanya. Nama pramugari itu adalah Olivia, salah satu kru senior dari maskapai besar yang sering melakukan penerbangan jarak jauh. Saat itu, Tantowi tidak menyadari bahwa pertemuan singkat tersebut akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Bagi Tantowi, ia hanya menjalankan tugas seperti biasa. Namun bagi Olivia, ada sesuatu dari Tantowi yang membuatnya tertarik. Mungkin karena wajahnya yang berbeda dari kebanyakan staf bandara lainnya, atau mungkin karena sikapnya yang tetap tenang meski area bandara sedang padat. Hari-hari berikutnya, Tantowi kembali menjalani rutinitas dengan disiplin. Ia bekerja dengan fokus tinggi, memastikan setiap penumpang merasa terbantu. Meski begitu, ia tidak menyadari bahwa Olivia mulai memperhatikan jadwalnya. Setiap kali jadwal penerbangan Olivia berdekatan dengan area tempat Tantowi bertugas, pramugari itu terlihat muncul di sekitar situ. Pada awalnya Tantowi menganggap itu kebetulan, tetapi lama-kelamaan ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tantowi mulai merasakan tatapan seseorang dari jauh, terutama saat ia sibuk memasukkan data atau membantu penumpang. Terkadang, ketika ia menoleh, Olivia berada tidak jauh di belakangnya. Wanita itu terlihat tangguh, namun ada senyum kecil di wajahnya yang membuat Tantowi bingung harus berbuat apa. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, apalagi dari seseorang yang tampak seperti memiliki posisi lebih tinggi darinya. Kehidupan kerja Tantowi menjadi lebih sibuk, tetapi justru hal itu membuatnya semakin dilirik oleh rekan kerja. Mereka sering bercanda bahwa ada pramugari cantik yang tertarik padanya. Tantowi hanya tertawa kecil dan menganggap itu guyonan belaka. Ia berusaha mengabaikan gosip agar tidak mengganggu fokus. Namun gosip itu semakin sering terdengar, terutama saat Olivia mulai tampak sering berada di area yang sama dengan Tantowi. Pada satu kesempatan, ketika Tantowi sedang bersiap membuka akses untuk proses boarding, Olivia kembali terlihat berdiri tidak jauh darinya. Ia tampak pura-pura memeriksa daftar, padahal beberapa staf lain melihat bahwa pertemuan itu terasa terlalu sering untuk disebut kebetulan.
Tantowi tetap menjalankan pekerjaannya, tetapi ia mulai merasa canggung. Ia tidak ingin dianggap tidak profesional hanya karena ada pramugari yang terlihat memperhatikannya. Meski begitu, Tantowi tetap bersikap sopan. Ia tidak ingin ada kesalahpahaman. Dalam hatinya, ia hanya berharap agar pekerjaannya berjalan lancar dan ia bisa pulang dengan tenang. Namun, pertemuan demi pertemuan dengan Olivia membuat hari-harinya di bandara mulai berbeda. Ada rasa penasaran yang muncul, meski ia berusaha menekannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa pramugari itu hanya ramah seperti profesional lainnya. Tantowi cukup sering memikirkan apa yang sebenarnya dilihat Olivia darinya. Ia merasa tidak ada yang spesial dari dirinya selain ketampanan yang sering dibicarakan orang. Namun di sisi lain, ia juga tidak bisa menolak perasaan canggung setiap kali Olivia muncul. Ia tidak menginginkan masalah di tempat kerja, terutama karena ia masih karyawan baru yang membutuhkan catatan kerja yang bersih. Di luar pekerjaan, Tantowi menghabiskan waktu dengan belajar bahasa Inggris lebih dalam, memasak sederhana, dan beristirahat. Hidupnya berjalan stabil dan teratur. Dan ia merasa bangga pada dirinya sendiri karena berhasil bertahan di negeri orang. Namun, ia tidak menyangka bahwa seseorang seperti Olivia ternyata memperhatikan setiap langkahnya di bandara. Tanpa ia sadari, ketampanannya menjadi alasan utama mengapa Olivia semakin tertarik. Pada akhir bab ini, Tantowi belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya menjalani hari demi hari dengan rutinitas yang sama. Namun, tanda-tanda bahwa sebuah cerita baru akan dimulai sudah muncul perlahan. Kehidupan Tantowi yang awalnya sederhana dan penuh fokus kerja mulai berubah sejak pertemuan pertamanya dengan Olivia. Meski ia tidak menyadarinya sepenuhnya, benih ketertarikan dari sang pramugari sudah mulai tumbuh, dan nantinya akan membawa Tantowi pada perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika kamu siap, bilang saja. Olivia mulai memperhatikan Tantowi. Sejak pertemuan pertama di gerbang keberangkatan itu, kehidupan kerja Tantowi perlahan mengalami perubahan kecil yang tidak ia sadari sepenuhnya. Pada awalnya, ia hanya melihat Olivia sebagai pramugari yang profesional dan tegas. Ia tidak menganggap pertemuan itu sebagai sesuatu yang berarti. Namun, tanpa ia ketahui, Olivia menyimpan ketertarikan yang semakin besar setiap kali melihat Tantowi bekerja. Olivia adalah pramugari yang sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia penerbangan. Ia terbiasa bertemu banyak orang dari berbagai negara. Pria yang ramah, sopan, dan percaya diri bukan hal baru baginya. Namun, ada sesuatu dari Tantowi yang membuatnya penasaran. Mungkin karena Tantowi memiliki aura tenang dan cara bekerja yang disiplin, atau mungkin karena wajah khas Indonesia yang menurut Olivia sangat menarik. Dalam beberapa hari setelah pertemuan itu, Olivia mulai memperhatikan Tantowi lebih intens. Saat jadwal penerbangan Olivia kebetulan berada di terminal yang sama dengan tempat Tantowi bertugas, ia selalu menyempatkan diri untuk melihat sekeliling. Setiap kali melihat Tantowi sedang fokus bekerja, Olivia merasa ingin mengamati lebih lama. Ia melihat bagaimana Tantowi menangani penumpang dengan sabar, bagaimana ia bergerak cepat saat ada masalah, dan bagaimana ia selalu tersenyum meski lelah. Semua itu membuat Olivia semakin kagum. Sementara itu, Tantowi tetap menjalankan rutinitasnya. Ia tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal-hal lain selain pekerjaan dan kehidupannya di perantauan. Namun, suatu hari rekan kerjanya mulai menggoda Tantowi. Mereka mengatakan bahwa ada pramugari yang sering mencari-cari keberadaan Tantowi. Pada awalnya Tantowi tidak percaya, tetapi ketika cerita itu terus muncul dari beberapa orang, ia mulai bertanya-tanya. Beberapa kali, Tantowi merasa seperti sedang diawasi. Bukan dalam arti negatif, tetapi lebih seperti ada seseorang yang memerhatikan gerak-geriknya. Setiap kali ia menoleh, Olivia sering berada tidak jauh darinya. Kadang sedang mengecek daftar penerbangan, kadang sedang berbicara dengan kru lain. Namun, pola kemunculannya terasa terlalu sering untuk dianggap kebetulan. Tantowi mulai menyadari bahwa perhatian itu bukan lagi hal kecil. Meski begitu, Tantowi tetap menjaga sikap. Ia tidak ingin masalah muncul hanya karena salah paham. Ia juga tidak ingin terlihat sombong atau sok percaya diri. Namun, di dalam hatinya, ia merasa aneh setiap kali melihat Olivia tersenyum ke arahnya. Sensasi itu membuatnya bingung antara senang dan canggung. Hari-hari kerja berikutnya semakin memperjelas bahwa Olivia memang memiliki ketertarikan pada Tantowi. Misalnya, saat Olivia sedang turun dari pesawat setelah mendarat,
Ia sering terlihat memperlambat langkahnya seolah menunggu seseorang. Ketika Tantowi bertugas di area dekat tangga pesawat, Olivia selalu memastikan melewati jalur yang dekat dengannya. Jika ada 2 jalur yang bisa dipilih, Olivia selalu memilih jalur yang membuatnya bisa melihat Tantowi lebih lama. Beberapa rekan kerja Tantowi mulai memerhatikan hal itu. Mereka bercanda bahwa Tantowi sudah menjadi incaran pramugari Inggris. Sebagian bahkan menyebut Olivia sebagai wanita yang tidak mudah tertarik pada sembarang pria, sehingga perhatian itu dianggap sebagai hal besar. Tantowi hanya menanggapinya dengan senyum kecil, meski sebenarnya ia merasa canggung. Ia tidak ingin menjadi pusat gosip di lingkungan kerja. Pada suatu pagi yang sibuk, Tantowi sedang membantu persiapan boarding untuk penerbangan jarak jauh. Penumpang mulai berkumpul dan antrean semakin panjang. Tantowi fokus memastikan semua berjalan rapi. Ia tidak sadar bahwa Olivia sedang memperhatikannya dari kejauhan. Olivia berdiri di antara kru lain dengan clipboard di tangan, tetapi matanya terus tertuju pada Tantowi. Ketika Tantowi menoleh sebentar, Olivia segera bersikap seolah sedang mencatat sesuatu. Padahal sejak tadi ia hanya memperhatikan pria itu. Perhatian Olivia semakin terlihat ketika ia mulai membawa makanan ringan atau kopi setiap kali ia tahu ia akan bertemu Tantowi. Ia tidak memberikannya secara langsung pada awalnya, tetapi ia memastikan benda itu ada dalam jangkauan Tantowi, seolah menunggu kesempatan tepat. Tantowi selalu bingung melihat makanan atau minuman yang tiba-tiba muncul di meja sebelah area tugasnya. Ia tidak menyadari bahwa itu adalah cara Olivia untuk menunjukkan perhatian. Suatu kali, rekan kerja dekat Tantowi melihat Olivia meletakkan kopi di meja itu. Ia langsung memberitahu Tantowi, yang membuat Tantowi semakin bingung. Ia tidak tahu apakah harus merasa senang atau justru khawatir. Dalam pikirannya, ia hanyalah staf bandara biasa. Bagaimana mungkin seorang pramugari dari maskapai internasional tertarik padanya? Tantowi mencoba bersikap netral, walaupun batinnya sedikit goyah. Seiring waktu, kehadiran Olivia menjadi bagian dari rutinitas Tantowi di bandara. Setiap kali ia bekerja di terminal tertentu, ia merasakan kemungkinan besar akan melihat Olivia. Kadang mereka hanya saling melihat dari jauh, kadang saling melempar senyum tipis. Meski tanpa percakapan panjang, hubungan itu mulai terlihat oleh orang-orang sekitar. Namun bagi Tantowi, ia masih berusaha menganggap semuanya sebagai hal yang biasa. Di sisi lain, Olivia semakin yakin bahwa Tantowi adalah sosok yang ia ingin kenal lebih dekat. Ia melihat kesederhanaan dalam diri Tantowi yang jarang ia temui pada pria lain. Olivia sudah bertemu banyak pria dari berbagai negara, tetapi tidak banyak yang membuatnya penasaran seperti Tantowi. Cara Tantowi bekerja, cara ia bersikap sopan, dan ketenangannya membuat Olivia merasa tertarik tanpa bisa menjelaskan alasannya. Pada akhir bab ini, hubungan mereka belum berkembang jauh. Tantowi masih berada dalam fase bingung dan canggung, sementara Olivia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ketertarikan secara jelas. Pekerjaan di bandara tetap berjalan seperti biasa, tetapi kini suasananya menjadi berbeda bagi Tantowi. Ada rasa cemas, penasaran, dan sedikit senang yang bercampur menjadi satu. Ia mulai memikirkan kenyataan bahwa seorang pramugari seperti Olivia bisa tertarik kepadanya, meski ia sendiri belum tahu harus bersikap apa. Perhatian Olivia yang terus meningkat menjadi pertanda bahwa cerita antara mereka akan semakin rumit. Apa yang awalnya terlihat seperti ketertarikan kecil mulai berubah menjadi ketertarikan serius dari pihak Olivia. Tantowi masih menahan diri dan mencoba menjaga profesionalisme, tetapi perlahan ia mulai menyadari bahwa perasaan manusia sulit dikendalikan. Dan ia kini berada di tengah situasi yang semakin menarik. Perhatian yang berlebihan. Perhatian Olivia kepada Tantowi semakin terlihat jelas setelah beberapa minggu berlalu. Awalnya hanya berupa kemunculan singkat di area tempat Tantowi bertugas, tetapi kini frekuensinya meningkat dengan cara yang cukup mencolok. Beberapa rekan kerja mulai memperhatikan gerak-gerik Olivia yang tampak selalu mencari-cari keberadaan Tantowi, bahkan ketika jadwalnya seharusnya tidak mengarah ke area tersebut. Hal ini membuat Tantowi benar-benar bingung, tetapi ia tetap berusaha bersikap profesional. Pada suatu pagi yang dingin, Tantowi tiba lebih awal dari biasanya. Ia menyukai ketenangan sebelum bandara ramai oleh penumpang. Tiba-tiba, Olivia datang lebih cepat dari kru lainnya. Ia berdiri tidak jauh dari tempat Tantowi memeriksa dokumen. Meskipun tidak ada percakapan antara mereka, Tantowi merasakan tatapan Olivia yang cukup lama.
Kemunculan itu terasa aneh karena jadwal penerbangan Olivia masih beberapa jam lagi. Namun Olivia tampak seperti tidak peduli dan terus memerhatikan pekerjaan Tantowi, membuat suasana sedikit canggung. Seiring waktu berjalan, perhatian Olivia berubah menjadi rutinitas yang sulit diabaikan. Ia mulai sengaja mencari alasan untuk mendekati area kerja Tantowi. Kadang dengan membawa dokumen, kadang dengan memeriksa daftar kru, dan kadang hanya berdiri di sekitar. Semua itu dilakukan dengan kontrol waktu yang tepat sehingga tidak terlihat mengganggu pekerjaan orang lain. Tetapi bagi Tantowi, kehadiran Olivia semakin terasa mengintai. Tantowi mulai memikirkan hal ini lebih serius. Ia merasa takut jika perhatian berlebihan Olivia menimbulkan masalah di tempat kerja. Ia tahu bahwa hubungan antara staf bandara dan pramugari harus tetap berada dalam batas profesional. Apalagi dirinya masih termasuk karyawan baru. Jika ada gosip atau laporan buruk, posisinya bisa terancam. Namun, ia juga merasa tidak enak jika harus menghindari Olivia, karena wanita itu tampak tulus dan tidak berniat buruk. Konflik batin ini membuat Tantowi semakin tertekan. Rekan kerja dekatnya semakin sering menggoda. Mereka mengatakan bahwa Tantowi seperti sedang diikuti oleh bayangan cantik yang selalu muncul tanpa diundang. Tantowi mencoba tertawa dan menganggap itu sebagai candaan. Tetapi jauh di dalam hatinya ia mulai merasa situasi itu terlalu serius untuk dianggap lucu. Ia tidak ingin disalahpahami oleh atasan atau rekan kerja lainnya. Perhatian Olivia semakin terlihat ketika ia mulai membawa makanan ringan atau minuman untuk Tantowi. Tidak secara langsung diberikan, tetapi diletakkan di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau. Seperti di meja samping area boarding atau di kursi staf dekat konter. Tantowi awalnya tidak menyadari bahwa makanan itu berasal dari Olivia. Namun setelah beberapa kali rekan kerjanya melihat Olivia meletakkannya, mereka memberitahu Tantowi. Hal itu membuat Tantowi merasa semakin tidak nyaman. Ia bingung bagaimana harus bersikap, karena tidak ingin dianggap menerima perlakuan khusus. Dalam beberapa kesempatan, Olivia bahkan turun lebih awal dari pesawat sebelum kru lainnya. Ia berjalan perlahan melewati jalur yang dekat dengan area tugas Tantowi. Gerakannya selalu terlihat terkontrol dan seolah sengaja diatur agar ia bisa melihat Tantowi lebih lama. Tantowi sadar akan hal ini, tetapi ia hanya bisa berpura-pura tidak memperhatikan demi menghindari kesalahpahaman. Ketertarikan Olivia semakin jelas, tetapi yang membuat Tantowi lebih bingung adalah intensitas perhatiannya yang seperti tidak bisa dikendalikan. Tantowi mulai bertanya-tanya apakah dirinya memberikan sinyal yang salah. Ia merasa hanya bekerja seperti biasa dan tidak pernah berusaha mendekati Olivia. Namun, ketampanannya yang sering dibicarakan orang ternyata memicu ketertarikan besar dari pramugari itu. Tantowi merasa kewalahan dengan kenyataan tersebut. Pada suatu hari yang sangat sibuk, Tantowi tidak bisa menghindari Olivia sama sekali. Olivia muncul 3 kali di area kerja dalam waktu yang berdekatan. Pertama saat proses kedatangan pesawat, kedua saat pengecekan kru, dan ketiga saat proses boarding. Setiap kemunculannya selalu disertai senyuman dan kontak mata yang cukup lama. Tantowi berusaha menundukkan pandangan dan tetap fokus pada pekerjaan, tetapi suasana sekitar menjadi kikuk. Rekan-rekannya menggoda dengan pandangan penuh arti, meski tidak ada yang berani berbicara langsung di hadapan Olivia. Tantowi mulai merasa bahwa perhatian Olivia sudah melewati batas wajar. Ia takut jika seseorang melapor kepada atasan. Ia juga khawatir jika Olivia terus bertingkah seperti itu, hubungan kerja mereka bisa dianggap tidak profesional. Meskipun Olivia tampak baik dan tidak bermaksud buruk, tindakan berlebihan itu membuat Tantowi sulit bernapas lega di tempat kerja. Ia seperti kehilangan ruang aman yang sebelumnya ia miliki. Di balik itu semua, Olivia tidak menyadari tekanan yang dialami Tantowi. Bagi Olivia, ia hanya mengikuti perasaan yang muncul secara alami. Ia jarang tertarik pada seseorang, terutama pada pria yang justru bersikap menjaga jarak padanya. Olivia terbiasa didekati banyak orang, tetapi Tantowi berbeda. Tantowi tidak mengejar, tidak menggoda, dan tidak mencari perhatian. Justru hal itulah yang membuat Olivia semakin penasaran. Situasi semakin rumit ketika beberapa pramugari lain mulai ikut menggoda Tantowi. Mereka menyadari bahwa Olivia memiliki ketertarikan kuat pada pemuda Indonesia itu, sehingga mereka menjadikan Tantowi sebagai bahan lelucon ringan. Tantowi merasa tidak nyaman, apalagi ketika mereka melontarkan pujian berlebihan tentang wajah atau tubuhnya. Ia ingin pekerjaan berjalan normal, tetapi suasana mulai berubah menjadi seperti tontonan.
Meski begitu, Tantowi tetap berusaha menjaga diri. Ia menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Ia juga tetap menjaga sikap sopan terhadap Olivia, karena ia tahu bahwa wanita itu tidak berniat jahat. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Jika perhatian Olivia semakin intens, ia harus mencari cara agar tidak menimbulkan masalah di tempat kerja. Pada akhir bab ini, hubungan mereka belum berkembang secara resmi, tetapi tekanan sudah mulai terasa di kedua belah pihak. Olivia menunjukkan rasa suka tanpa ragu, sedangkan Tantowi semakin bingung menghadapi keadaan yang semakin rumit. Ia mulai memahami bahwa ketampanannya menjadi pusat perhatian besar di lingkungan kerja, sesuatu yang justru membuat hidupnya semakin penuh tantangan. Kisah ini akan mengarah pada dinamika yang lebih intens, terutama ketika rumor semakin menyebar dan keduanya harus menghadapi konsekuensi dari ketertarikan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Rumor yang menyebar di bandara. Perhatian Olivia yang semakin intens mulai menimbulkan dampak yang tidak bisa dihindari. Di lingkungan bandara yang sibuk dan penuh staf dari berbagai departemen, setiap gerakan kecil mudah terlihat. Tidak butuh waktu lama sampai rumor tentang Olivia dan Tantowi mulai menyebar di antara para pekerja. Awalnya hanya obrolan ringan, tetapi dalam beberapa hari, gosip itu berubah menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Tantowi tidak pernah menduga bahwa hidupnya yang sebelumnya biasa-biasa saja kini menjadi pusat perhatian. Ia datang ke Inggris untuk bekerja dengan tenang, tetapi situasi berubah sangat drastis. Setiap kali ia muncul di ruang istirahat staf atau berjalan menuju area tugas, tatapan-tatapan penuh arti terlihat dari berbagai arah. Ada yang tersenyum menggoda, ada yang tampak penasaran, dan ada juga yang menilai dengan sikap seolah mengetahui sesuatu yang besar. Hal yang paling membuat Tantowi tertekan adalah ketika rumor itu mulai membahas hal-hal yang tidak pernah ia lakukan. Beberapa orang berasumsi bahwa Tantowi sengaja menarik perhatian Olivia. Sebagian lainnya mengatakan bahwa Olivia berusaha mendapatkan Tantowi karena pria itu sangat tampan dan berbeda dari staf bandara lainnya. Tantowi menyadari bahwa ia tidak bisa mengontrol pandangan orang lain, tetapi tetap saja gosip itu membuatnya tidak nyaman. Sementara itu, Olivia tampak tidak peduli dengan rumor tersebut. Ia tetap melakukan kebiasaan yang sama, yaitu muncul di area kerja Tantowi, memperhatikan gerak-geriknya, dan memberikan perhatian kecil tanpa peduli siapa yang melihat. Justru ketidakpeduliannya itu membuat rumor semakin besar. Banyak orang menilai bahwa Olivia benar-benar serius, dan itu membuat gosip semakin liar. Tantowi terus menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Namun dalam beberapa kesempatan, ia merasakan bahwa penumpang pun ikut terpengaruh suasana. Ketika Olivia muncul di dekatnya, beberapa staf memperhatikan mereka dengan sengaja. Tantowi mencoba menundukkan wajah dan fokus pada tugas, tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan canggung yang terus menghantuinya. Pada suatu hari yang sangat sibuk, Tantowi mendapat tugas di area yang berbeda dari biasanya. Ia merasa sedikit lega karena mengira bisa menghindari perhatian Olivia dan gosip yang terus berkembang. Namun ternyata Olivia mencari tahu penempatan tugas baru itu. Tidak lama setelah Tantowi mulai bekerja di area tersebut, Olivia muncul dengan alasan mengecek log kru. Padahal, penerbangan yang ia tangani berada di bagian lain bandara. Kemunculan Olivia di area yang jauh dari jadwalnya menarik perhatian banyak orang. Beberapa staf saling bertukar pandangan, sebagian tersenyum, sebagian berbisik. Tantowi yang melihat Olivia dari kejauhan langsung menyadari bahwa situasi ini semakin tidak terkendali. Ia tidak ingin terlihat seperti sengaja bertemu dengan Olivia. Namun apapun yang ia lakukan, gerak-gerik Olivia selalu membuatnya tampak seperti bagian dari hubungan yang tidak pernah ia mulai. Pada sore hari itu, setelah banyak penerbangan selesai, para staf berkumpul di ruang istirahat. Suasana lebih santai, tetapi gosip semakin intens. Beberapa staf senior mulai membicarakan rumor tentang Olivia dan Tantowi seolah mereka benar-benar mengenal keduanya dari dekat. Ada yang menduga bahwa Olivia sudah menyukai Tantowi sejak awal melihatnya. Ada juga yang berkomentar bahwa Tantowi harus hati-hati, karena hubungan seperti itu bisa memengaruhi penilaian kerja. Komentar-komentar itu masuk ke telinga Tantowi meski ia tidak ingin mendengarnya. Ia hanya duduk di pojokan ruangan, menunduk dan berusaha tidak terlibat dalam pembicaraan apapun. Namun, ia menyadari bahwa semakin ia diam, semakin orang lain berasumsi. Ini membuat beban mentalnya semakin berat. Ia merasa seperti berada di tengah sorotan yang belum pernah ia alami seumur hidupnya.
Rumor itu semakin melebar ketika staf dari departemen lain mulai ikut berbicara. Bahkan petugas kebersihan, penjaga keamanan, dan beberapa pilot mulai mengetahui cerita tersebut. Situasi ini membuat Tantowi merasa tidak nyaman bekerja di lingkungan itu. Ia tidak ingin orang lain menilai dirinya berdasarkan rumor. Ia ingin dikenal karena kinerjanya, bukan karena ketampanan atau perhatian dari seorang pramugari. Di sisi lain, Olivia tampak berusaha menunjukkan perhatian tanpa memedulikan konsekuensi. Ia tidak terganggu oleh bisikan atau tatapan orang lain. Hal ini membuat beberapa rekan kerja menganggap bahwa Olivia memang jatuh hati pada Tantowi. Banyak yang mendukung, tetapi banyak juga yang menilai itu sebagai hal yang dapat menimbulkan masalah. Namun bagi Olivia, tanggapan orang lain tidak penting. Ia hanya mengikuti instingnya. Ketertarikan Olivia semakin terlihat ketika ia mulai memperhatikan hal kecil tentang Tantowi, seperti jam kerja, jadwal shift, atau perubahan ruangan. Ia terkadang datang secara tiba-tiba ke area tempat Tantowi bekerja dengan alasan yang terlihat dibuat-buat. Beberapa staf mulai curiga bahwa Olivia sengaja memanipulasi jadwal kerjanya agar bisa bertemu Tantowi sesering mungkin. Hal ini menjadi bahan gosip baru yang membuat rumor semakin rumit. Tantowi mulai memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Ia tidak ingin melaporkan Olivia karena tidak ingin membuat masalah semakin besar. Ia juga tidak ingin bersikap kasar atau menghindar secara ekstrim, karena itu akan terlihat tidak sopan. Namun, jika ia diam saja, rumor akan terus berkembang. Setiap hari ia merasa semakin tertekan. Bahkan ketika ia berada di rumah kontrakan yang kecil dan sederhana, pikirannya tidak bisa tenang. Situasi di tempat kerja terus menghantuinya. Setiap malam, Tantowi mencoba menenangkan diri dengan memasak makanan sederhana atau menonton video di ponselnya. Namun pikirannya selalu kembali kepada satu hal. Bagaimana ia harus menghadapi Olivia? Wanita itu tidak pernah berbuat jahat, tetapi sikapnya membuat Tantowi berada dalam posisi sulit. Ia tahu bahwa jika Olivia terus bertingkah seperti itu, pada akhirnya seseorang akan melaporkan mereka, dan ia bisa kehilangan pekerjaannya. Pada akhir bab ini, rumor di bandara sudah menyebar jauh dan menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi. Tantowi berada dalam posisi yang semakin sulit, sedangkan Olivia semakin yakin dengan perasaannya. Cerita keduanya memasuki fase yang lebih serius dan penuh tekanan. Situasi ini akan menguji ketenangan Tantowi dan menuntut keputusan yang akan mengubah hubungan mereka ke arah yang tidak terduga. Kalau kamu ingin lanjut, bilang saja. Tantowi mulai takut pada perhatian berlebihan. Tantowi memulai hari itu dengan perasaan campur aduk. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, karena kepalanya dipenuhi banyak pikiran. Selama beberapa hari terakhir, perhatian berlebihan dari Amelia membuatnya sulit tidur. Ia tidak mengerti bagaimana situasi yang awalnya biasa saja di bandara bisa berubah menjadi serba canggung dan melelahkan. Setiap sudut tempat kerja seolah membuatnya waspada, karena selalu ada kemungkinan Amelia muncul tanpa diduga. Ketika Tantowi tiba di bandara, ia langsung fokus pada pekerjaannya. Ia mengecek jadwal kedatangan, memastikan peralatan bagasi siap digunakan, dan mengecek ulang daftar shift pekerja lain. Ia mencoba bertindak seperti biasanya, tetapi perasaan diawasi membuatnya tidak nyaman. Beberapa rekan kerja sempat melihat ia tampak lebih tegang, tetapi Tantowi memilih untuk tidak menjelaskan apapun. Ia tidak ingin masalah personal mengganggu pekerjaan tim. Pagi itu jadwal penerbangan cukup padat. Banyak pesawat dari berbagai negara datang secara berurutan. Tantowi mengerahkan seluruh perhatiannya agar proses bongkar muat bagasi berjalan lancar. Ia sengaja menahan diri agar tidak melihat ke arah terminal tempat para pramugari biasanya berkumpul setelah mendarat. Ia berharap Amelia sibuk dengan jadwalnya sendiri dan tidak akan muncul untuk mengganggunya. Sayangnya, harapan itu tidak bertahan lama. Ketika Tantowi sedang memastikan bagasi diturunkan dengan aman, ia merasakan sekelompok pramugari lewat tidak jauh dari tempatnya berdiri. Beberapa dari mereka tertawa kecil sambil melirik ke arahnya. Ia bisa menebak salah satu dari mereka adalah Amelia. Ia tetap menunduk dan pura-pura sibuk memeriksa tas besar yang rusak, padahal hatinya berdebar karena tidak ingin situasi makin memalukan. Tantowi mencoba menata napasnya. Ia mengatakan pada dirinya bahwa ia hanya perlu melalui beberapa jam kerja dan pulang dengan tenang. Ia berharap perhatian Amelia hanyalah fase singkat yang akan hilang dengan sendirinya. Tetapi semakin hari, semakin jelas bahwa Amelia tidak berniat berhenti mendekatinya. Saat jam istirahat tiba,
Tantowi memilih duduk di ruang istirahat pekerja yang berada jauh dari area terminal. Ia sengaja mengambil tempat paling pojok agar tidak terlihat dari pintu. Ia membuka kotak makan dan mencoba menikmati makanannya, tetapi pikirannya tetap gelisah. Ia merasa seseorang akan tiba-tiba muncul dan memanggilnya. Perasaan itu membuatnya tidak tenang. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Beberapa rekan datang dan pergi, tetapi suasana tetap cukup sepi. Tantowi mulai merasa sedikit aman, sampai ia mendengar suara langkah cepat mendekat ke arah ruang istirahat. Ia spontan menunduk, berharap itu hanya pekerja lain. Namun langkah itu berhenti tepat di depan pintu, membuat dadanya kembali berdebar. Rupanya yang datang hanya teknisi bandara yang mencari kunci alat kerja yang hilang. Tantowi merasa lega, tetapi rasa waspada di dalam dirinya semakin besar. Ia merasa lucu karena ia adalah seorang pria dewasa yang biasanya berani bekerja di lingkungan yang melelahkan, tetapi justru ketakutan menghadapi seorang pramugari cantik. Namun ia tahu masalahnya bukan soal keberanian. Masalahnya adalah cara Amelia memperlakukan dirinya terlalu intens dan membuatnya tidak nyaman. Setelah jam istirahat selesai, Tantowi kembali bekerja. Ia sengaja mengambil posisi di luar dekat landasan agar tidak perlu masuk ke area ramai. Ia merasa lebih tenang ketika berada di area yang lebih terbuka dan jauh dari kerumunan. Ia bisa fokus tanpa merasa diperhatikan. Tantowi bekerja dengan penuh energi, mencoba menyelesaikan semua tugas secepat mungkin. Namun, sore hari membawa kejadian yang membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa terus menghindari Amelia. Ketika ia sedang memeriksa ram pesawat, seorang supervisor memanggilnya dan menyampaikan bahwa ia diminta ke ruang kantor penerbangan tertentu. Supervisor itu tidak menjelaskan alasan pastinya, hanya mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu dengannya. Tantowi merasa firasat buruk. Ia menebak orang itu pasti Amelia. Ia berjalan pelan menuju area yang ditunjuk, berharap semua itu hanya kesalahpahaman. Tetapi ketika ia sampai di sana, ia melihat beberapa pramugari dari maskapai yang sama dengan Amelia sedang duduk santai sambil menunggu jadwal berikutnya. Melihat mereka saja sudah membuat jantung Tantowi berdetak lebih cepat. Tantowi tidak melihat Amelia di antara mereka, tetapi itu justru membuatnya makin cemas. Ia bertanya dalam hati apakah Amelia mungkin sedang menunggu di tempat lain. Ia mencoba menghabiskan waktu di area itu hanya sebentar. Setelah memeriksa berkas yang diminta supervisor, ia langsung pergi sebelum situasi berubah tidak nyaman. Tetapi sebelum ia benar-benar menjauh, ia mendengar salah satu pramugari menyebut namanya. Ia tidak tahu apakah itu hanya obrolan biasa, atau memang ia sedang diperhatikan. Tantowi mempercepat langkahnya, berusaha mengabaikan semua pikiran yang membuatnya gelisah. Sisa jam kerja berlangsung lambat bagi Tantowi. Ia terus khawatir Amelia akan muncul kapan saja. Ia juga takut jika rekan-rekan kerjanya mulai membicarakan masalah ini. Ia tidak ingin gosip soal dirinya tersebar di bandara. Ia ingin tetap bekerja dengan tenang. Tetapi perhatian Amelia membuat segalanya rumit. Ketika waktu pulang tiba, Tantowi merasa hari itu adalah hari paling melelahkan selama ia bekerja di bandara. Ia berjalan cepat menuju stasiun kereta, berharap bisa segera sampai rumah dan beristirahat. Namun sesampainya di dekat pintu keluar bandara, ia melihat sosok yang membuat langkahnya berhenti seketika. Amelia berdiri tidak jauh dari gerbang. Ia terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Tantowi langsung teringat semua kejadian beberapa hari terakhir dan perasaan cemasnya kembali muncul. Ia memutuskan mengambil jalur berbeda untuk keluar dari area bandara, agar tidak melewati Amelia. Perjalanan pulang itu terasa panjang. Tantowi duduk di kereta sambil menatap jendela, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia tidak ingin berkonflik, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan perhatian Amelia semakin menjadi. Ia harus menemukan cara untuk membuat situasi kembali normal tanpa membuatnya terlihat kasar. Sesampainya di rumah, Tantowi langsung merebahkan diri di tempat tidur. Ia menutup mata dan berharap besok akan lebih tenang. Tetapi dalam hati ia tahu, masalah ini belum selesai. Amelia masih akan terus mencari perhatian sampai ia mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Tantowi hanya bisa berharap ia siap menghadapi semuanya. Amelia semakin berani dan Tantowi mulai terdesak. Keesokan harinya, Tantowi datang lebih pagi dari jam biasanya. Ia merasa dengan datang lebih awal, ia bisa memulai tugasnya sebelum bandara ramai dan sebelum Amelia muncul di terminal. Ia berjalan cepat menuju area pekerja, menyiapkan perlengkapan lebih awal,
dan memeriksa jadwal penerbangan dengan lebih teliti. Ia ingin memastikan ia tidak berada di area manapun yang berpotensi mempertemukannya dengan Amelia. Namun, bahkan sebelum aktivitas pagi dimulai sepenuhnya, beberapa rekan kerja sudah membicarakan hal-hal yang membuat Tantowi semakin tidak nyaman. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa ada pramugari yang kemarin terlihat menanyakan tentang dirinya. Mereka tertawa kecil sambil menyebutkan bahwa rupanya ia sedang digemari seseorang. Tantowi hanya tersenyum tipis meski hatinya semakin cemas. Ia tidak ingin menjadi bahan pembicaraan, apalagi karena sesuatu yang tidak ia inginkan. Saat bekerja mempersiapkan bagasi pesawat pertama hari itu, Tantowi berusaha mengalihkan pikirannya pada pekerjaan. Ia mengangkat bagasi, memperhatikan label penerbangan, dan memastikan tidak ada barang yang salah tempat. Pekerjaan itu cukup berat, tetapi justru membuatnya sedikit tenang karena pikirannya bisa fokus pada sesuatu yang jelas. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika ia hendak berpindah ke pesawat berikutnya, seorang teknisi memberitahu bahwa salah satu maskapai yang dijadwalkan mendarat sebentar lagi adalah maskapai tempat Amelia bekerja. Mendengar itu, Tantowi langsung merasa dadanya berat. Ia tahu ia harus mengatur ulang rutenya bekerja agar tidak bertemu Amelia secara langsung. Ia segera meminta pergantian tugas kepada supervisor dengan alasan ingin memeriksa area landasan yang lain. Untungnya supervisor tidak keberatan karena memang ada bagian lain yang juga membutuhkan pemeriksaan. Tantowi segera meninggalkan area itu sebelum pesawat Amelia mendarat. Ia berjalan cepat, namun tetap berusaha terlihat normal. Ia merasa setiap langkahnya seperti perlombaan melawan waktu. Ia tidak ingin situasi canggung terulang lagi. Ia ingin bersembunyi dari perhatian Amelia, meski ia sadar tidak mungkin bisa menghindar selamanya. Selama beberapa jam berikutnya, Tantowi bekerja di area yang cukup jauh dari terminal. Ia merasa sedikit lega. Ia bisa bekerja tanpa khawatir tiba-tiba melihat Amelia atau sekelompok pramugari yang mungkin mencarinya. Tetapi ketenangan itu kembali hilang ketika seorang rekan kerja menghampirinya dan mengatakan bahwa ada seseorang mencarinya dekat area terminal. Rekan itu tidak tahu siapa orangnya, tetapi ia menyebut bahwa orang itu terlihat menunggu dan sesekali melihat jam. Tantowi langsung tahu bahwa itu pasti Amelia. Tidak mungkin ada orang lain yang menunggu dirinya begitu mencolok. Ia merasakan tubuhnya melemah karena lelah menghadapi kondisi seperti ini. Ia hanya ingin bekerja seperti biasa tanpa ada gangguan yang membuat pikiran dan perasaannya kacau. Ia memutuskan untuk tetap bekerja di area yang jauh dari terminal selama mungkin. Ia menghabiskan waktu memeriksa alat bantu bagasi, membersihkan peralatan yang jarang disentuh, dan membantu tim lain yang sedang kekurangan orang. Ia memilih pekerjaan apapun asalkan membuatnya tetap di luar gedung terminal. Rekan-rekannya tidak mempermasalahkan sikapnya hari itu karena mereka juga tahu pekerjaan di bandara sering membutuhkan fleksibilitas. Namun, semakin siang, semakin sulit bagi Tantowi menghindari terminal. Ia akhirnya harus kembali ke area utama untuk mengirimkan laporan kondisi alat dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Ia berjalan perlahan, berharap Amelia tidak lagi menunggu. Tetapi begitu ia masuk ke salah satu lorong menuju kantor bandara, ia melihat beberapa pramugari sedang berdiri di ujung lorong sambil mengobrol. Tantowi langsung menunduk dan mempercepat langkahnya. Ia tidak berani melihat apakah Amelia di antara mereka atau tidak. Ia hanya ingin cepat melewati lorong itu. Ketika ia hampir mencapai pintu kantor, ia merasa ada beberapa pasang mata mengikuti gerakannya. Ia tidak tahu apakah itu hanya perasaannya atau memang mereka sedang memperhatikannya. Di dalam kantor, Tantowi menyerahkan laporan dengan cepat. Ia sengaja hanya berdiri sebentar agar tidak terlihat oleh orang-orang yang lewat di luar. Setelah itu, ia segera pergi dan kembali menuju area terbuka di landasan. Nafasnya terasa berat, seolah ia baru saja berlari jauh. Ia benar-benar merasa terpojok oleh perhatian yang tidak ia cari. Sepanjang siang, Tantowi bekerja dengan konsentrasi penuh hanya untuk mengalihkan rasa tertekannya. Ia tahu Amelia bukan orang jahat. Ia tahu perhatian itu datang karena kekaguman. Tetapi cara Amelia mengejarnya membuatnya merasa tidak bebas. Ia merasa tidak nyaman karena ia tidak punya ruang untuk menolak atau menjelaskan perasaannya tanpa terlihat kasar atau sombong. Saat mendekati jam akhir shift, Tantowi mulai sedikit tenang karena ia sebentar lagi bisa pulang. Tetapi sebelum ia benar-benar menyelesaikan tugas terakhir, supervisor memanggilnya lagi. Kali ini supervisor mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin berterima kasih karena ia telah membantu maskapai tersebut beberapa hari lalu.
Supervisor tidak menyebut nama, tetapi ekspresi supervisor memberi petunjuk bahwa ia tahu siapa orang itu. Tantowi langsung paham. Ia merasa pasrah. Ia mengikuti supervisor, tetapi berharap pertemuan itu sebentar saja dan tidak akan membuatnya makin tidak nyaman. Ketika ia sampai di depan pintu kantor maskapai tersebut, supervisor meninggalkannya dan memintanya masuk. Tantowi berdiri diam sebentar, mencoba mengumpulkan keberanian. Ketika ia akhirnya masuk, ia melihat beberapa staf maskapai sedang sibuk mengatur dokumen. Tetapi ia tidak melihat Amelia. Ia merasa sedikit lega. Salah seorang staf menyampaikan bahwa mereka hanya ingin memastikan kegiatan teknis hari sebelumnya berjalan baik dan menghargai profesionalismenya. Setelah itu, pertemuan selesai lebih cepat dari yang ia perkirakan. Namun, ketika Tantowi keluar dari ruangan itu dan berjalan menuju pintu belakang gedung, Amelia muncul dari lorong samping. Amelia tampak terkejut, seolah tidak menyangka akan bertemu langsung di sana. Tantowi spontan berhenti, tetapi ia berusaha tidak menunjukkan panik. Ia hanya mengangguk kecil sebagai tanda sopan, lalu cepat-cepat berjalan pergi sebelum Amelia sempat mendekat. Perasaan lega yang muncul setelah ia menjauh dari gedung itu membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan ketakutan seperti ini. Perhatian Amelia kini sudah terlalu berani, terlalu langsung, dan terlalu sering. Ia mulai merasa kehilangan ruang untuk bergerak bebas. Ia tidak ingin hubungan dengan rekan atau atasan terganggu. Ia juga tidak ingin terlihat seperti pria yang menikmati perhatian berlebihan padahal kenyataannya tidak. Sore itu, ketika Tantowi pulang, ia kembali memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia sadar ia tidak bisa hanya menghindar selamanya. Ia harus mencari cara agar Amelia mengerti tanpa membuat suasana di bandara menjadi tidak nyaman. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang, tanpa rasa tertekan dan tanpa menjadi pusat perhatian. Namun, jauh di dalam pikirannya, Tantowi mulai merasakan bahwa apapun yang ia lakukan nanti, Amelia tidak akan menyerah begitu saja. Perhatian Amelia tidak terlihat seperti rasa suka biasa. Amelia tampak benar-benar terobsesi, dan itu membuat situasinya semakin rumit. Tantowi hanya bisa berharap ia menemukan jawaban sebelum semuanya menjadi lebih kacau. Pilihan terakhir Tantowi dan akhir kejaran Amelia. Hari itu menjadi hari paling menentukan bagi Tantowi sejak bekerja di bandara Inggris. Ia bangun dengan perasaan berat karena ia sadar bahwa situasi dengan Amelia tidak mungkin dibiarkan terus berlanjut. Perhatian Amelia sudah melewati batas nyaman, dan hampir setiap hari membuatnya tertekan. Tantowi tahu bahwa ia harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ini sebelum pekerjaannya terganggu dan sebelum namanya semakin menjadi bahan pembicaraan. Sejak pagi, Tantowi mempersiapkan diri untuk bekerja dengan pikiran lebih tenang. Ia mencoba mengatur napas agar tidak terlalu gugup. Meski rasa waspada itu masih kuat, ia berpikir bahwa apapun yang terjadi hari ini, ia akan menghadapi semuanya secara dewasa. Ia tidak ingin terus menghindar, karena itu hanya membuat Amelia semakin penasaran. Setibanya di bandara, suasana masih cukup sepi. Langit Inggris yang abu-abu membuat bandara tampak lebih dingin, tetapi hal itu justru membuat Tantowi sedikit tenang. Ia memeriksa jadwal penerbangan dan memastikan area tempatnya bekerja belum melibatkan maskapai tempat Amelia bertugas. Ia merasa lega, meski dalam hati tetap bersiap jika sewaktu-waktu Amelia muncul. Pagi itu, Tantowi bekerja dengan ritme yang stabil. Ia memindahkan bagasi, mengatur posisi truk pengangkut, dan membantu tim teknis memeriksa mesin pemindai. Semuanya berjalan cukup lancar, tidak ada gangguan yang membuat pikirannya terguncang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Menjelang siang, supervisor memberitahu bahwa maskapai Amelia akan mendarat dalam waktu 1 jam. Tantowi langsung menyadari bahwa waktu untuk menghindar sudah habis. Hari ini Amelia pasti akan mencari dirinya lagi. Tantowi mengerti ia tidak bisa terus bersikap seperti orang yang ketakutan. Ia memutuskan bahwa jika Amelia mendatanginya lagi, ia akan menyelesaikan situasinya dengan tegas dan secukupnya. Tetapi meski ia mencoba bersikap tegar, tubuhnya tetap merasakan ketegangan. Ia bekerja sambil memperhatikan sekitar, berjaga-jaga jika Amelia muncul tiba-tiba. Ia memindahkan beberapa kontainer bagasi dengan cepat agar bisa berdiri di tempat yang lebih jauh dari terminal. Namun rasa waspada itu justru membuatnya lebih mudah lelah. Ketika pesawat Amelia akhirnya mendarat, suasana bandara semakin ramai. Tantowi bisa melihat dari kejauhan kelompok pramugari maskapai itu turun dari pintu pesawat.
Ia tidak bisa melihat wajah Amelia dari jarak itu, tetapi ia tahu Amelia ada di antara mereka. Ia memutuskan untuk tetap bekerja dan tidak memberi celah bagi Amelia untuk menghampirinya. Namun langkah itu sia-sia. Tidak lama kemudian, salah satu rekan kerja mendekatinya dan memberitahu bahwa ada pramugari mencari dirinya di dekat pintu terminal. Rekan itu menyebutkan bahwa pramugari tersebut terlihat menunggu sambil sesekali melihat ke arah area bagasi. Mendengar itu, Tantowi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sadar Amelia semakin berani dan tidak peduli siapa saja yang memperhatikannya. Tantowi memilih untuk tidak langsung pergi ke area itu. Ia tetap bekerja seperti biasa sambil menyusun rencana. Namun beberapa menit kemudian, ia melihat dari kejauhan bahwa Amelia kini mulai berjalan menyusuri area tempat ia bekerja. Amelia tidak sendiri, beberapa pramugari lain mengikuti sambil tampak penasaran. Tantowi tahu ia sudah tidak bisa lagi menghindar. Ketika Amelia akhirnya mendekat ke area yang lebih dekat dengan tempat Tantowi bekerja, Tantowi memutuskan untuk berpindah posisi perlahan agar tidak tampak panik. Ia berjalan menuju bagian belakang peralatan bagasi dan berharap Amelia kehilangan jejaknya. Tetapi Amelia tampak sudah bersiap untuk benar-benar bertemu dirinya hari ini. Ia terus mencari ke segala arah sambil tampak tidak mau menyerah. Akhirnya Tantowi menyadari bahwa menghindar hanya memperpanjang masalah. Ia mengambil keputusan untuk menghadapi Amelia dengan cara yang baik, tanpa membuatnya merasa ditolak secara kasar. Ia menunggu Amelia berada cukup dekat, lalu bergerak ke area yang lebih sepi agar ia bisa berbicara tanpa diperhatikan orang banyak. Ia berharap Amelia mengikuti langkahnya, dan benar saja, Amelia segera bergerak mendekatinya. Di area samping hanggar yang lebih tenang, akhirnya keduanya berhadapan. Tantowi berdiri dengan tenang meski hatinya berdebar. Ia menatap Amelia dengan sopan, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak ingin membuat suasana buruk. Amelia terlihat senang karena akhirnya bisa menemukan Tantowi setelah beberapa hari sulit mencarinya. Namun Tantowi tetap menjaga jarak aman. Tanpa menggunakan kata-kata, Tantowi memberikan gestur sederhana untuk menjelaskan batasan. Ia mengangkat tangan pelan untuk memberi sinyal bahwa ia ingin menjaga profesionalisme. Ia menunjuk area kerja, memberi isyarat bahwa ia sedang bertugas dan tidak bisa lama-lama berada di tempat itu. Amelia terlihat mencoba memahami maksudnya. Wajahnya sedikit berubah, tetapi tidak menunjukkan amarah. Justru ia terlihat mulai menerima bahwa perhatian berlebihnya mungkin membuat Tantowi tertekan. Suasana di antara mereka menjadi hening. Tantowi merasa sedikit lega karena Amelia tampak tidak memaksa seperti sebelumnya. Meski tanpa dialog, Amelia terlihat akhirnya mengerti bahwa Tantowi tidak ingin dikejar seperti yang selama ini ia lakukan. Ia memberi senyum kecil yang terlihat seperti tanda bahwa ia memahami batasan yang harus dijaga. Setelah itu, Amelia perlahan mundur dan kembali menuju kelompok pramugari lain. Tantowi menghela napas dalam. Ia merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Ia menyadari bahwa keberaniannya menghadapi situasi itu ternyata memberi hasil. Amelia tidak lagi mengejar atau memaksa bertemu. Ia tampak lebih tenang dan mulai bersikap lebih profesional. Sepanjang sisa jam kerja hari itu, Tantowi tidak lagi melihat Amelia mendekat. Ia bisa bekerja dengan lebih fokus tanpa merasa dibayangi. Rekan kerja pun tidak lagi membicarakan gosip tentang dirinya. Semua berjalan normal seperti sebelumnya. Sore hari ketika Tantowi pulang, ia duduk di kereta sambil menatap jendela. Ia merasa lega dan bangga karena berhasil menyelesaikan masalah tanpa menyakiti siapapun. Ia belajar bahwa terkadang menghindar hanya memperburuk keadaan, dan keberanian untuk menghadapinya dengan baik bisa membawa hasil yang lebih baik. Dalam hati, Tantowi berharap jika suatu hari Amelia kembali berinteraksi dengannya, semuanya akan berjalan dalam batas wajar sebagai sesama pekerja bandara. Ia tidak ingin hubungan yang canggung. Ia hanya ingin bekerja tenang tanpa perhatian yang membuatnya terbebani. Hari itu menjadi akhir dari pengejaran Amelia, dan menjadi awal baru bagi Tantowi yang akhirnya bisa bekerja dengan pikiran lebih ringan. Ia tahu hidup di negara asing tidak selalu mudah, tetapi ia merasa semakin kuat menghadapi segala tantangan.